Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Adinda Lia Fahimah. Pada topik yang sama, kali ini saya mendapat tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang teori belajar kognitivisme dan humanisme. Tapi sebelum kita bahas, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adinda Ria Fahima, dari kelas PAI 3C, Fakultas Tarbiyah. Mata kuliah Model dan Strategi Pembelajaran. Dosen Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, MPDI. Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Nah, pengertian dari teori belajar kognitivisme yaitu pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Nah, teori belajar kognitivisme adalah suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Selanjutnya, teori kognitivisme menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis. Nah, bagi Piaget, berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari sekedar mengerti. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Nah, selanjutnya proses belajar menurut Piaget. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi sendiri yaitu proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua, akomodasi, yaitu proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Penerapan proses perkalian dalam situasi yang lebih spesifik. Nah, yang terakhir, ekuilibrasi, yaitu proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Hal ini sebagai penyeimbang agar siswa dapat terus berkembang dan menambah ilmunya, tetapi sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya, maka diperlukan proses penyeimbang. Nah, tahapan perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahapan sensori motor pada usia 18 sampai 24 bulan. Nah, tahap sensori motor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, melihat, mendengar, dengan tindakan motorik, menggapai, menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa yang terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak itu tahu bahwa mainan yang biasanya ada kini tidak terlihat, dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Selanjutnya, tahap praoperasional yang pada usia 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Nah, selama periode ini anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran yang logis. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa mempresentasikan peristiwa dan objek atau fungsi semiotik atau tanda dan terlibat dalam permainan simbolik.
Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi seperti jumlah, luas, volume, dan orientasi. Nah, meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, tapi mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Dan yang terakhir, tahap operasional formal dari usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja sudah memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada memanipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penerapan abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Contoh dari teori kognitif yang pertama, mintalah siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah, untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Positif dan negatifnya teori kognitivisme dalam pembelajaran. Sisi positifnya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Lalu, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan karena pada pembelajaran kognitif, salah satunya yaitu menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Sedangkan sisi negatifnya yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang kedua, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang telah diberikan. Yang selanjutnya, pengertian teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, yang dimana seorang individu dalam hal ini, peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Secara bergaris besar, teori belajar humanisme adalah teori belajar yang bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan,
supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Teori humanisme menurut Abraham Maslow. Berdasarkan teori Abraham Maslow, teori humanisme ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Menurut Maslow, tingkatan kebutuhan manusia ada 5 tingkatan, yaitu yang pertama fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga sosial, yang keempat penghargaan, dan yang terakhir aktualisasi diri. Pada proses pembelajaran, tugas utama guru yaitu bertindak sebagai fasilitator yang membangun suasana kelas menjadi lebih efektif. Kebutuhan aktualisasi diri juga berperan dalam teori humanisme. Saya akan menjelaskan sedikit 5 tingkatan menurut Abraham Maslow. Yang pertama, tingkatan fisiologis. Nah, kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan makan, minum, tempat berteduh, tidur, dan oksigen. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain, sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan. Yang kedua, tingkatan rasa aman. Nah, setelah kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, serta yang lain. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis, karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang atau sosial. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman sudah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki atau dimiliki. Kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain, agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat dan pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestasi. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki 2 kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang lebih rendah yaitu kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Lalu kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan yang harga diri termasuk perasaan, keyakinan, kompetisi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir ini, kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Nah, pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan seimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri
sepenuhnya kemampuan sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya. Tujuan dari teori belajar humanisme. Inti dari teori humanisme ini adalah baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran, dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri. Sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menemukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Karena itu, teori humanisme memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia, sehingga seseorang bisa mengenali dirinya sendiri dengan potensi yang ada di dalam dirinya dan diharapkan untuk bisa mengembangkannya. Penerapan teori belajar humanisme pada metode pembelajaran. Langkah awal sebelum mulai pelajaran dengan murid, seorang guru atau tenaga pengajar dapat mempersiapkan materi sebagai berikut. Yang pertama, langkah yang harus disiapkan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Cari tahu apa yang ingin dihasilkan dari proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, merumuskan materi yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan awal. Hal ini berfungsi supaya materi yang diberikan tidak meluas dan menjadi tidak efektif. Yang ketiga, memilah-milah dan melakukan analisis terhadap topik materi, yang mana sekiranya murid itu berminat dan ingin ikut serta dalam pembelajaran. Yang keempat, guru juga perlu mempersiapkan kerangka fasilitas belajar yang dirancang dengan efektif. Yang kelima, membimbing murid untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran. Yang keenam, memberikan bimbingan pada murid supaya paham akan makna dan pentingnya pengalaman belajar mengajar. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi berkala selama proses pembelajaran. Manfaat dari teori belajar humanisme. Yang pertama, individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanisme. Yang kedua, selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seorang yang lebih baik. Yang ketiga, adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan kepada murid, membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Dan yang terakhir, pendekatan belajar humanisme juga memicu murid lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka, sebab mereka melakukannya dengan senang hati sesuai kemauan sendiri. Contoh dari teori belajar humanisme. Yang pertama, guru itu memberikan motivasi kepada murid agar tertarik mengikuti pembelajaran. Terus yang kedua, guru menjelaskan ulang untuk memastikan murid itu benar-benar mengerti. Yang ketiga, memfasilitasi materi dengan media kreatif agar murid tidak bosan, seperti buku, modul pelajaran, dan tambahan perangkat audio visual. Yang kelima, memelihara suasana belajar agar kondusif. Dan yang terakhir, menghargai dan merespon perasaan murid. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar humanisme. Kelebihannya yang pertama yaitu meningkatkan minat belajar individu. Yang kedua, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. Yang ketiga, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. Yang keempat, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas, serta sikap yang baik. Yang kelima, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Dan yang terakhir, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya, kekurangannya yang pertama yaitu teori humanisme ini dapat memunculkan perilaku individualis. Yang kedua, apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Yang ketiga, tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Yang keempat, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Dan yang terakhir, akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya, sehingga timbul kesenjangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.